Saya, Dea Amanda dengan NIM 2330103013. Saya, Dery Sunetabe dengan NIM 2330103012. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi konsep sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan. Menurut Pat, sistem adalah suatu himpunan benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan. Pendidikan adalah proses mengubahkan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ciri-ciri sistem pendidikan. 1. Sebuah sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. 2. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terstruktur sistematis. 3. Unsur-unsur dan komponen pendidikan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Unsur-unsur sistem pendidikan. 1. Kegiatan pendidikan meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan orang lain. 2. Binaan pendidikan mencakup pendidikan jasmani dan kolbu. 3. Tempat pendidikan mencakup pendidikan rumah tangga, masyarakat, dan sekolah. 4. Komponen pendidikan yang termasuk ke dalam komponen pendidikan ialah dasar, tujuan, materi, media, evaluasi, administrasi, dan dana. Manajemen merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan suatu bermanfaat bagi manusia lainnya. 2. Fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelum apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang kedua yaitu organizing, yaitu suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, staffing, penyusunan kepegawaian, yaitu salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya setempat dengan usaha agar setiap tenaga kerja memiliki daya yang akan maksimal bagi organisasi. Ini yaitu komponen sistem pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan, dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari A. Sebuah tujuan nasional, B. Tujuan internasional, C. Tujuan kurikuler, dan D. Instruksional. Yang kedua yaitu peserta didik, yaitu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidikan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Dengan susunan adalah anak didik seperti guru, dosen, instruktur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Ya, contohnya ruang kelas, kantin, toilet kelas, dan ruang KS, dan lain-lain. Hubungan fungsional. Fungsi manajemen pendidikan meliputi perkiraan, keputusan, pengorganisasian, dan pengawasan. Berikut beberapa hubungannya. Yang pertama, hubungan fungsi manajemen dengan kualitas pendidikan, yaitu penerapan manajemen dengan hubungan yang signifikan. Yang kedua, hubungan fungsi manajemen dengan organisasi sekolah. Ketiga, yaitu hubungan fungsi manajemen dengan PBM atau proses belajar mengajar. Dan yang keempat dan terakhir yaitu hubungan fungsi manajemen dalam mengelola tenaga kependidikan. Video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.